Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maisa Kuratoain dari Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu bangunan bersejarah di Jakarta, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini berlokasi di Jalan Abdurrahman Saleh, nomor 26, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dulu, museum ini adalah gedung yang dipakai sebagai sekolah kedokteran. Gedung ini sudah ada sejak tahun 1899. Namun di tahun 1900, pembangunannya berhenti karena kekurangan biaya. Lalu, Dr. Roll, pendirinya, mencari biaya ke pihak-pihak swasta, yang pada akhirnya rampung menjadi sekolah pada tahun 1992. Sekolahnya itu bernama Stovia. Dalam bahasa Belanda, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, atau Sekolah Kedokteran untuk Pelajar Pribumi. Museum ini juga merupakan saksi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan. Salah satunya yaitu Budi Utomo. Dan sejak 1974, gedung ini dijadikan menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Di museum ini terdapat lebih dari 2.000 koleksi bangunan, mebel, jam dinding, gantungan, lonceng, perlengkapan kesehatan, pakaian, senjata, foto, lukisan, patung, diorama, peta, dan miniatur. Museum Kebangkitan Nasional ini juga memiliki 17 ruangan. Sudah termasuk 7 ruang pamer koleksi, ruang audiovisual, perpustakaan, serta auditorium. 7 ruang pamer koleksinya yaitu ruang pengenalan, ruang awal pergerakan nasional, ruang kesadaran nasional, ruang pergerakan nasional, ruang propaganda Studio Pons, ruang memorial Budi Utomo, dan ruang alat-alat kedokteran. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu ruangan yang ada di Museum Kebangkitan Nasional, yaitu ruang replika kelas di Stovia. Ini adalah salah satu replika kelasnya. Nah, di kelas Stovia ini memang dengan suasana Jadi, dulu kelas ini dibuat terbuka agar siswa-siswanya bisa melihat hijau-hijau untuk menenangkan diri. Nah, kalau kita lihat, gurunya ini orang Belanda bukan? Ya, itu karena salah satu syarat masuk Stovia adalah bisa berbahasa Belanda. Dikarenakan bahasa pengantar Stovia adalah bahasa Belanda. Nah, kalau kalian ke Museum Kebangkitan Nasional, kalian akan melihat salah satu patung, di mana jika kalian mengetik di Google, Bapak Beasiswa Indonesia, akan keluar Bapak ini, yaitu Bapak Dr. Wahidin Sudirohusodo. Siapa sih beliau? Kenapa bisa disebut Bapak Beasiswa? Jadi, Dr. Wahidin ini adalah pria kelahiran Yogyakarta 7 Januari 1852, yang beliau dimana disebut adalah tokoh yang dekat dengan rakyat kecil. Karena dekat dengan rakyat kecil, beliau berpikir bahwa Indonesia tidak bisa terus seperti ini jika tidak ada kaum terpelajar di Indonesia. Maka, di Indonesia akan ditindas terus-menerus oleh Belanda. Akhirnya tergagaslah dana pelajar yang nantinya menjadi beasiswa. Nah, kemudian gagasan ini didengar oleh Dr. Sutomo, di mana waktu itu beliau adalah salah satu siswa Stovia, dan bukan cuma beliau, siswa-siswa lainnya juga mendengar gagasan ini, yang akhirnya menginspirasi mereka 1 tahun kemudian mendirikan organisasi Budi Utomo. Jadi, jika orang tahunya pendiri Budi Utomo adalah Dr. Sutomo, itu benar. Tapi, ada juga tokoh di balik berdirinya Budi Utomo ini, yaitu Dr. Wahidin.
Nah, masih banyak banget sejarah lainnya di balik gedung ini, di mana gedung ini ternyata menyimpan sejarah yang sangat besar dan sangat berarti bagi bangsa ini. Nah, saya juga menyukai salah satu quotes di mana Dewi Sartika berkata, "Anak-anakku, sebagai perempuan, kalian harus memiliki banyak kecakapan agar mampu hidup." Dan Era Kartini berkata, "Suatu perubahan dalam seluruh rakyat pribumi pasti akan datang. Titik tolaknya telah ditakdirkan, hanya kapan?" Nah, jika kalian tertarik untuk melihat quotes-quotes yang menarik lainnya dan ingin langsung datang melihat tempat Stovia ini, kalian bisa langsung aja kunjungi museum bersejarah di Jakarta, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Dan sekian dari saya, terima kasih.